Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usup Romli, SPD MPD, merupakan salah satu dosen pada program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pengabdian saya di UPI dimulai pada tahun 2015 sebagai dosen honorer dan diangkat menjadi dosen tetap universitas pada tahun 2020. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKTPT tahun 2025 dalam bidang pengajaran. Dengan fokus utama adalah penjabaran rencana pembelajaran semester pada mata kuliah akidah dengan kode PI 154 serta pelaksanaan pembelajaran di kelas. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah keahlian program studi yang wajib dikontrak oleh seluruh mahasiswa program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam di semester 1 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan wawasan mendalam tentang esensi, karakteristik, sumber dan dinamika akidah Islam, serta membangun kapasitas berpikir teologis, edukatif, dan kontekstual dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai akidah dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Terdapat 3 kategori capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Pertama, yaitu pengetahuan. Mahasiswa menguasai konsep teoritis akidah Islam dan mampu menjelaskan relevansinya dengan keimanan dan pendidikan Islam. Kedua, keterampilan. Ada keterampilan umum, mahasiswa mampu berpendapat secara ilmiah dan sistematis tentang isu-isu keislaman, khususnya akidah, baik secara lisan maupun tertulis. Adapun keterampilan khususnya, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan pemikiran akidah Islam dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga, yakni sikap. Mahasiswa menunjukkan sikap ilmiah, edukatif, dan religius yang berkontribusi terhadap mutu kehidupan masyarakat berdasarkan norma dan etika akademik. Pembelajaran pada mata kuliah ini disusun secara tematik dan kronologis, mencakup kajian aspek filosofis akidah Islam, esensi tauhid dan syahadatain, identifikasi dan analisis pembatal akidah, fluktuasi keimanan, sejarah serta pemikiran aliran teologi Islam secara objektif, dan kajian materi akidah dan strategi pembelajarannya di seluruh jenjang sekolah umum dan madrasah. Metode dan strategi pembelajaran dirancang dengan mengkombinasikan 2 pendekatan. Pertama, perkuliahan dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif untuk menguatkan pemahaman konseptual, didukung oleh diskusi kritis yang mengeksplorasi isu-isu kontemporer terkait akidah Islam. Yang kedua, mahasiswa diberikan tugas lapangan berupa team-based project yang berfokus pada analisis materi serta strategi pembelajaran akidah di seluruh jenjang sekolah umum dan madrasah, yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan serta dipresentasikan pada 2 pertemuan terakhir. Penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara komprehensif meliputi kehadiran dan partisipasi kelas sebesar 25%, tugas individu dan proyek tim 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Akhirnya, melalui mata kuliah ini, mudah-mudahan mampu membentuk para mahasiswa yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga memiliki integritas keilmuan, kepekaan religius, dan keterampilan pedagogis dalam mentransformasikan nilai-nilai akidah Islam ke dalam praktek pendidikan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan hidayah dan pertolongan Allah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron teman-teman yang sudah hadir. Kita awali dulu dengan bersama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua. Ilmu yang kita bahas mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Bersama kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik teman-teman, seperti biasa untuk presensi, silakan bisa akses di link yang biasa. Tapi sepertinya ada yang tidak hadir ya. Siapa yang nggak hadir? Syauqi. Syauqi, kenapa? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Syauqi dan siapapun yang sakit, oleh Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan penyakitnya menjadi penggugur dosa yang telah dilakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan bersama membahas di mata kuliah Akidah Islam terkait materinya itu Syahadatain, esensi akidah Islam. Sebelumnya tentu teman-teman semuanya sudah hafal, kebangetan kalau nggak hafal Syahadatain. Karena kalau kita baca syahadat itu selama satu hari itu minimal berapa kali? Ada yang tahu? Minimal dalam satu hari kita baca syahadatain itu berapa kali? Di sholat 5. Sembilan. Saya tadi agak kaget. Kenapa teman-teman bingung? Syahadat itu dibacanya pas Sholat. Iya. Maksud saya di pas tasyahud awal dan akhir. Yang ada tasyahud awalnya cuma 34. 4. Ya. Tambah 5 total tadi ya. Pasti tasyahud akhir pasti ada. Tasyahud awal ada 4. Jadi 9. Kita setiap hari minimal membaca syahadat itu tadi 9 kali dalam sehari. Namun pertanyaannya apakah kita sudah paham terkait syahadat itu? Nah, hari ini kita bahas itu. Makanya untuk pertemuan kali ini capaian pembelajarannya di sini lihat capaian pembelajaran mata kuliahnya itu adalah mahasiswa mampu memahami pengertian, kandungan, urgensi dan syarat syahadatain sebagai esensi akidah Islam serta mampu menjelaskan konsep al-wala wal bara. Apa al-wala wal bara nanti kita bahas. Yang pasti al-wala wal bara ini adalah turunan dari syahadat itu sendiri. Indikatornya, nanti mudah-mudahan nih teman-teman mampu menjelaskan pengertian, kandungan serta urgensi syahadatain, menguraikan syarat syahadatain, menjelaskan konsep al-wala wal bara. Yang paling penting adalah kita semakin kokoh syahadatnya dan tentu syahadat kita benar-benar bisa terimplementasi dalam kehidupan kita. Bapak ingin memulai dari urgensi syahadat. Ya. Kenapa kita harus bersyahadat? Apa pentingnya syahadat dalam kehidupan kita? Supaya nanti kokoh nih. Harusnya kan biasanya kalau rata-rata ketika menjelaskan itu definisi dulu. Saya ingin bawa teman-teman di urgensi dulu. Supaya nanti ketika kita mengkaji syahadatain ini benar-benar ngena ke hati. Karena saya seringkali mendengar anak zaman sekarang itu selalu ingin benefitnya jelas dulu. Pak, benefitnya apa? Nah, sekarang kita harus tahu benefitnya kita mempelajari syahadatain itu, kita berbicara tentang urgensi syahadatain. Pertama, urgensi ahamiyatu syahadatain itu adalah madkhulun ilal Islam. Apa artinya? Pintu masuk Islam. Jadi, seseorang dikategorikan muslim adalah ketika dia sudah bersyahadat. Tapi apakah cukup mengucapkan saja? Nah, nanti kita bahas juga. Yang kedua adalah khulasatu ta'alim al-Islam. Intisari ajaran Islam. Karena nanti teman-teman juga sudah tahu ya bahwa kalimat syahadat itu seperti apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba artinya apa? Saya ingin mendengar. Lintang, artinya syahadatain itu apa? Terjemahnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Benar nggak? Benar itu terjemahnya? Ada yang lain mungkin versinya? Versi lain, silakan. Kang Aden. Versi lainnya mungkin asyhadu alla ilaha illallah itu saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. Karena orang Arab zaman dahulu saat ditanya siapa Tuhannya, mereka berkata layaqulun Allah, Tuhan kami Allah, tapi mereka nyembahnya Lata dan Uzza gitu. Jadi sebenarnya orang-orang Arab sudah tahu kalau Tuhannya itu Allah, cuman sembahannya itu. Jadi terima kasih. Nah, ada yang tepat ya. Bukan berarti tadi salah sepenuhnya, tapi ini saling menguatkan. Jadi maknanya itu bukan sebatas Tuhan, tapi tadi kata ilah di sana adalah sesembahan.
Jadi sekarang mah harus lebih kokoh tuh. Asyhadu alla ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah saja, tapi ditegaskan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, nanti ada kedalaman maknanya juga di situ kita akan dapatkan. Baik, lanjut. Nah, intisari ajaran Islam itu terdapat dalam syahadat. Apa tadi? Tauhidullah. Tauhidullah. Nanti masuk ke yang keduanya, asasul inqiyad, landasan kepatuhan. Karena tadi kita dalam kalimat syahadat tadi sudah paham, itu adalah bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang hanya berhak disembah. Maka nanti kita hanya terfokus dalam segala hal adalah hanya kepada Allah, merupakan bukti ketundukan kita kepada Allah. Dan ini kaitannya hakikatul da'wati rasul, yaitu hakikat dakwah para rasul. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, risalahnya sama, tauhidullah. Terdapat dalam kalimat mana? Tadi, asyhadu alla ilaha illallah. Yang selanjutnya adalah fadailu azimah, memiliki keutamaan-keutamaan yang agung. Apa keutamaannya? Kita bedah di slide selanjutnya. Nah sekarang, sebelum kita memahami juga makna syahadat atau apa sebenarnya hakikat syahadat itu, kita juga harus tahu bahwa bagaimana supaya syahadat kita diterima. Ada syarat, ya, syarat diterimanya syahadatain. Yang pertama adalah ilmu, artinya mengetahui maknanya atau mengetahui Allah sebagai zat atau Rabb atau ilah yang kita kemudian persaksikan bahwa tiada ilah kecuali Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena tidak mungkin kita mau mengikuti seseorang, tidak mungkin kita mau melakukan segala sesuatu atas perintah orang itu kalau kita tidak tahu siapa dia yang memerintah kita. Maka ini yang seringkali mungkin menjadi masalah. Kenapa syahadat kita kok mudah goyah gitu? Karena kita tidak tahu kita bersaksi kepada siapa. Harusnya sebelum kita syahadat, harusnya gitu. Kita harus tahu siapa Allah itu, apa af'alnya Allah itu. Sebenarnya kalau kita ingin tahu siapa Allah, tentu teman-teman sudah belajar PAI dari semenjak TK, SD, SMP, SMA. Sebenarnya kan itu intinya ke sana juga begitu. Yaitu bagaimana kemudian kita bisa mengenal Allah, maka kita semakin benar-benar bersaksi bahwa hanya Allah lah satu-satu Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Bisa kita lihat ayat-ayat kauliyah dalam Al-Qur'an. Untuk mengetahui siapa Allah, mengenal Allah lebih dekat, lebih jauh. Lihat alam semesta pun kita bisa. Nah ini sebenarnya slide ini pun sebenarnya menjadi sesuatu apa ya namanya, bahan evaluasi kita. Sudah sejauh mana kita mengenal Allah? Itu yang harus dipahami. Karena ini jadi penting ilmu ini. Nanti kokoh tidaknya syahadat kita dasarnya ini. Tapi Pak, gimana kalau misalkan kita makan dari kecil sudah muslim? Maka disinilah kaitannya dengan peran pendidikan iman. Maka bagaimana orang tua harus mengilmukan ya, atau mengajarkan kepada anak-anaknya, yaitu dengan mengenalkan Allah sedari dini. Itu ya. Yang kedua adalah yakin. Nah, tentu setelah kita tahu Allah itu Tuhan kita, bagaimana Allah menciptakan alam semesta, kemahabesaran Allah kita sudah tahu, maka yang kedua adalah yakin. Karena kalau hanya sekedar tahu, tidak didasari keyakinan pun, ada kan ilmuwan-ilmuwan yang tetap ateis gitu. Ketika dia menemukan kebenaran-kebenaran tentang alam semesta, dan dia akhirnya berada di pada satu titik, dia sebenarnya mau menyebutkan adanya Tuhan, tapi karena mungkin dirinya, egonya atau seperti apa gitu ya, menjadikan dia tetap, atau gengsi mungkin, tetap dia tidak mau beriman. Yang selanjutnya qabul, menerima dengan hati. Nah, nanti kita berbicara juga yang namanya syahadat itu harus ada penerimaan. Bentuk penerimanya seperti apa? Itu juga kita harus pelajari. Dan tidak cukup satu pertemuan. Ya, tidak cukup satu pertemuan. Bahkan bagaimana kemudian kita dalam setiap apa yang kita lakukan dalam setiap harinya itu adalah rangkaian kita untuk memperkuat ini. Terus ada inqiyad tadi ya,
ketundukan, kepatuhan. Maka nanti dari syarat ini kita akan sudah tergambar sekarang. Oh ternyata makna syahadat itu apa? Hakikat syahadat itu apa? Apakah cukup hanya di lisan saja atau tidak? Terus selanjutnya ikhlas, yang murni karena Allah. Karena tadi tujuannya itu adalah Allah, maka tiada motivasi lain kecuali Allah. Tapi bagaimana kalau motivasinya karena samuan? Kan samuan itu diciptakannya juga oleh Allah. Nah maka nanti kita akan bahas di slide selanjutnya terkait itu. Sidik, ya jujur, artinya jujur mengatakan bahwa mana yang hak, mana yang batil, bahwa Allah adalah al-haq. Gitu. Itu jujur. Untuk jujur ini artinya tadi kaitannya dengan juga ke atas. Kejujuran itu bisa kita raih dengan poin-poin di atas. Dan yang menjadi puncaknya adalah mahabbah. Nah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, kalau kita bahas terkait ini, jadi bahan introspeksi. Kenapa kita goyah syahadatnya? Kenapa kita ketika dihadapkan mana yang harus lebih dicintai itu sulit? Karena mungkin ya hal ini belum maksimal. Saya yakin belum maksimal. Bukan tidak gitu ya. Belum maksimal kita pahami, kita pelajari lebih jauh. Mudah-mudahan nanti di dalam sesi diskusi silakan teman-teman kalau ingin menggali lebih jauh. Nah, selanjutnya baru ke definisi. Ini kalimatnya ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, secara definisi, kalau secara bahasa itu, syahadat itu, maknanya itu ada al-iqrar. Ikrar. Itu diserap dalam bahasa Indonesia. Perjanjian juga maknanya. Terus juga al-qasam. Qasam itu apa? Sumpah. Kalau mitsaq, perjanjian. Kalau kita kaitkan dengan mata kuliah kita, akidah, tiga hal ini adalah pastinya akan mengikat kita. Maka semakin kuat kita memahami syahadat, semakin benar kita mengamalkan syahadat, maka semakin kuat ikatan kita. Karena kita sudah berjanji kepada Allah. Maka, sekali lagi, ini jadi bahan introspeksi kita. Ketika kita sudah mengucapkan syahadat, artinya kita sudah berjanji kepada Allah, Allah, aku akan melakukan amal soleh. Aku akan terhindar dari keburukan. Jadi kalau sudah berjanji, tidak akan melakukan itu kan. Tapi kita masih. Artinya, kenapa kemudian syahadat ini harus terus kita pelajari. Harus kita benar-benar pahami. Sehingga akhirnya kita kemudian akan benar-benar beramanah dengan janji kita kepada Allah. Kalaulah misalkan kita berjanji kepada seseorang tadi, kita kan terus berupaya agar janji itu akan tepat. Gitu. Supaya apa? Seseorang itu tetap percaya kepada kita, kemudian mencintai kita selamanya. Apalagi kita berharap tentunya Allah mencintai kita, Allah meridai kita. Maka makna syahadat itu adalah al-iqrar tadi. Ya, ini muncul iman. Di pertemuan sebelumnya, mudah-mudahan masih ingat, jangan masih lupa. Ya. Jadi bedanya iman, yakin, percaya, itu sudah harus paham. Jadi kalau misalkan percaya, itu kan lebih hanya menerima informasi saja. Kalau yakin sudah mencek informasi itu dengan secara zahir atau secara observable, terlihat secara empiris. Kalau iman tidak terikat kepada sesuatu yang sifatnya empiris saja atau tidak terikat kepada sesuatu yang indrawi saja, lebih dari itu. Maka nanti cakupan iman itu luar biasa. Maka tadi lihat di sini, ketika kita iman bukan hanya sekedar pengucapan, hanya kaul saja, tapi intinya adalah tadi pasti pembenaran dalam hati dan akhirnya terimplementasi dalam perbuatan. Jadi kalau kalimat ini kalau kita kaitkan dengan makna dari iman nyambung ya. Al-iman huwa at-tasdiqu biqalbi wa qaulu bil lisan wal af'alu bil arkan. Disinilah kokohnya konsep akidah Islam. Maka satu dengan yang lainnya pasti akan berhubungan, terintegrasi. Yang terakhir adalah yang paling jadi pentingnya, ini yang paling berat ya. Satu kata yang mudah diucapkan tapi berat untuk dilakukan adalah al-istiqomah. Lanjut, ada yang tanyakan dulu? Belum? Belum ya. Baik. Nah sekarang jadinya ya. Sekarang ulama membagi syahadatain, namanya juga syahadatain, dua kalimat syahadat.
Syahadatain itu terbagi dua. Ada yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat risalah. Syahadat tauhid itu yang mana? Yang asyhadu alla ilaha illallah. Tiada aku bersaksi, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bagaimana tuh memaknai itu? Para ulama menjelaskan makna dari syahadat tauhid itu terbagi tiga. Yang pertama, la maujuda illallah. Nah, kalau la maujuda illallah itu artinya apa? Hanya Allah yang memiliki keberadaan yang hakiki dan abadi, sementara segala sesuatu selain Allah, termasuk kita, bergantung padanya dan bersifat sementara. Apa maksudnya? Jadi gini teman-teman, kalau kita sudah memahami konsep la maujuda illallah, bahwa kita sadar bahwa keberadaan kita itu tidak ada kalau Allah tidak menghendaki ada. Maka apapun yang kita lakukan semuanya pasti karena pertolongan Allah. Gak mungkin kita bisa melakukan ini itu kalau Allah tidak memberikan potensi kepada kita, kemampuan kepada kita, tenaga kepada kita. Makanya kan kalimat yang ketika kita berangkat ke kampus, keluar rumah itu, kita dibawa sadar untuk bahwa la haula wala quwata illa billah. Maka nantinya kalau lebih jauhnya, kalau kita kaji la maujuda illallah itu, nggak mungkin kita menjadi pribadi yang sombong. Nggak mungkin kita mudah menghinakan orang lain. Karena kita bisa seperti ini, karena Allah yang menolong kita. Karena Allah yang menghendaki itu kepada kita. Itu yang harus kita pahami. Sehingga nantinya ketika kita kemudian dalam kehidupan kita melakukan aktivitas, amal-amal, tidak menjadikan kita justru malah jauh dari Allah, tapi semakin dekat kepada Allah. Nah, syahadat itu sampai seperti itu, Mar. Nah, apakah kita sudah seperti itu? Nah, itu lebih jauh. Baik. Terus yang selanjutnya, la maqsuda illallah. La maqsuda illallah artinya satu-satunya tujuan yang sejati adalah Allah, dan segala amal, ibadah, serta tujuan hidup harus diarahkan hanya kepada Allah. Artinya ini tadi ya, motivasi kita, tujuan kita dalam melakukan amal-amal dalam kehidupan kita di dunia harus tertuju kepada Allah. Dan yang selanjutnya, la ma'buda illallah. Karena tadi kita sudah benar-benar meyakini keberadaan Allah. Allah itu adalah tujuan kita, maka tidak ada yang lain yang berhak disembah, tadi seperti yang telah disampaikan, kecuali Allah. Nah, ini juga hakikat syahadat. Intinya adalah ketika kita sudah benar-benar paham akan syahadat itu dan menjadikan syahadat itu sebagai dasar dalam kehidupan kita, buahnya itu tiga hal ini. Yang pertama, qasdul hayat. Siapa yang menjadi qasdul hayat itu? Allah. Tujuan hidup kita itu hanyalah Allah. Yang kedua, minhajul hayat. Al-Islam itu adalah way of life. Apa way of life? Jalan hidup. Dan yang selanjutnya, qudwatul hayah itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir ini konsep al-wala wal bara. Konsep al-wala wal bara ini dicetuskan atau tokoh utamanya itu diantaranya adalah Syekh Imam Ibnu Taimiyah. Nah, konsep ini justru akhir-akhir ini seringkali menjadi dipermasalahkan, bukan hanya akhir-akhir ini. Dari dulu pun ada ulama-ulama yang tidak sepakat dengan konsep ini. Kenapa demikian? Karena konsep ini yang kemudian seringkali digunakan oleh kaum-kaum radikal, terorisme, untuk brainstorming, bukan brainstorming, artinya mencuci otak. Ya, mencuci otak orang-orang yang tidak paham untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan terorisme. Makanya kenapa kemudian ini perlu dibahas supaya teman-teman tidak terjebak dalam hal itu. Jadi konsep al-wala wal bara ini berawal dari mana? Dari kalimat yang terdapat dalam syahadat. La ilaha illallah. La ilaha itu al-barra. Apa al-barra itu? Penolakan. Al-wala dari kata illallahnya. Penegasan. Nantinya muncul apa? Mentaati, membela, mencintai, mendekati. Kalau al-wala, al-barra, maaf, mengingkari, membenci, memusuhi, dan memutuskan hubungan. Nah, ini yang sering kali disalahpahami. Ada orang-orang yang menyebutkan dia itu orang kafir, Allah membencinya, kita harus membencinya.
Nah, itu yang jadi masalah. Maka bagaimana kemudian harus memahami konsep al-wala wal bara ini? Balik lagi bahwa konsep al-wala wal bara ini di kalimat yang satu. Apa? La ilaha illallah. Maka untuk memahaminya bahkan sampai langsung kepada implementasinya jangan sampai terpisah. Gimana maksudnya? Ketika kita mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah itu jangan dengan cara yang dibenci oleh Allah. Maka begitu pun ketika kita memang orang kafir itu, dan kafir pun kata Rasulullah pun ada pembagiannya. Yang kemudian kita perangi itu yang memerangi kita, bukan kita yang mengawal peperangan. Artinya membenci mereka pun dengan cara yang dicintai oleh Allah. Maka disinilah pentingnya. Tadi kita dari awal sudah menjelaskan tentang syahadat itu. Implementasi dalam kehidupan kita termasuk dalam hal konsep al-wala wal bara ini, kita itu harus tertuju bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah untuk mengejar cintanya Allah kepada kita dengan cara yang dicintai oleh Allah. Kalaupun kita menghindari membenci sesuatu pun bukan dengan cara yang dibenci, tapi yang dicintai oleh Allah. Demikian untuk penyampaian materinya. Silahkan saya beri kesempatan untuk rekan-rekan bertanya. Baik, silakan Raden. Bismillah. Terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan bertanya. Pertanyaan saya itu bagaimana cara membedakan antara orang yang taat dengan ekstremis gitu. Karena ada orang ingin taat tapi dinilainya ekstremis atau mungkin sebaliknya orang ekstremis tapi terkesannya biasa-biasa saja tidak terlihat. Baik. Saya ingin menjawabnya lebih ke kalau kita balik lagi ke makna syahadat atau materi kita hari ini, ujungnya ke al-wala wal bara. Kalau misalkan kita ingin menjadi seseorang yang taat, dan kalau misalkan kita benar-benar memahami syahadat, memahami konsep-konsep ajaran Islam, bukan hanya permukaan saja, tapi lebih jauh, lebih dalam lagi gitu ya. Maka ketaatan itu pasti memberikan kebaikan. Kebaikannya bukan hanya kepada diri sendiri, tapi kepada orang lain. Nah, kalau misalkan kita melakukan ketaatan, kebaikan itu berdampak negatif kepada orang lain, nah itu ada pertanyaan. Caranya mungkin yang salah. Dasarnya mungkin yang kurang tepat. Atau mungkin bermasalah. Kan gitu. Karena pastinya, kalau misalkan kita berbicara ujung dari iman itu sendiri, ingat hadis Rasulullah. Akmalul mu'minin imanan, ahsanuhum khuluqu, akhlaknya baik. Dan kalau orang yang sudah seperti itu, apakah ada orang yang melihatnya ekstremis? Tidak. Tapi bisa jadi orang-orang yang menyebutkan ekstremis yang bisa jadi salah. Maka balik lagi kepada tujuan kita melakukan ketaatan itu adalah penilaiannya dari Allah, tapi bukan berarti kita mengabaikan penilaian manusia yang lainnya. Artinya kita pun pasti melakukan kesalahan, perlu ada koreksi dari orang lain. Itu mungkin. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah tidak terasa perkuliahan kita, tapi sebelumnya saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman untuk nanti ada di GCR. Saya sudah bagikan tugasnya, silakan teman-teman kerjakan. Itu saja mungkin di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan setelahnya kita mempelajari konsep syahadat ini, semakin kokoh syahadat kita. Mudah-mudahan kita semua semakin bisa mengimplementasikan syahadat kita dengan baik. Kalau misalkan kita hari ini masih banyak kekurangan, mari kita bersama-sama tutupi kekurangan itu, perbaiki kekurangan itu dengan ilmu, dengan amal-amal kita, sehingga mudah-mudahan kita semua benar-benar mendapatkan ridha Allah, dan tentunya kita menjadi orang-orang yang senantiasa, kalau tadi pertanyaan Raden, bisa menebarkan kebaikan kepada orang-orang sekitar kita. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.